Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di perkuliahan manajemen sistem basis data. Kali ini kita memasuki pertemuan ke-6, di mana di pertemuan ini kita akan membahas tentang tools perancangan sistem basis data. Oke, dalam pembuatan aplikasi, software atau sistem informasi, tentunya kita ada tahapan-tahapan dalam pembuatan sistem itu. Metode dari tahapan pembuatan sistem itu ada beberapa. Salah satunya adalah model waterfall. Jadi di model waterfall ini itu tahapan pertama adalah analisa, kemudian desain, implementasi sistem, dan yang terakhir adalah operasi dan pemeliharaan sistem. Dan di model waterfall ini untuk desain basis data itu masuk ke tahapan kedua, yaitu tahapan desain. Di mana di tahapan desain ini itu ada desain basis data dan desain dari aplikasi itu. Tujuan desain database. Jadi tujuan desain database adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menyajikan data dan hubungan antar data yang diperlukan oleh pemakai dan aplikasi. Yang kedua mempermudah pemahaman informasi. Yang ketiga melengkapi model data yang mendukung transaksi-transaksi yang diperlukan. Yang terakhir itu mendukung proses permintaan dan performance seperti waktu respon, waktu proses, dan tempat penyimpanan. Sebenarnya tujuan dari desain database ini itu kurang lebihnya itu adalah pengorganisasian data, di mana penyimpanan data, struktur data apa yang nantinya itu diperlukan untuk sistem itu, aplikasi itu, yang nantinya itu berjalan atau beroperasi. Nah, untuk siklus dari database itu sendiri, itu yang pertama ada system definition, itu mendefinisikan scope dari sistem basis data, pemakai dan aplikasi antarmuka untuk memakai batasan respon time, kebutuhan penyimpanan, dan pemrosesan diidentifikasi. Kemudian yang kedua, itu ada database design, itu pada akhir dari tahap ini, desain konseptual, desain logika, dan fisik dari sistem basis data dari database management system sudah siap. Kemudian setelah selesai pembuatan desain database, itu langkah selanjutnya adalah database implementation, yaitu meliputi proses menentukan definisi basis data eksternal, konseptual, dan internal, membuat file basis data kosong, dan implementasi aplikasi perangkat lunak. Jadi di implementasi basis data ini, itu basis data masih kosong, sehingga nanti ketika aplikasi digunakan, maka data-data yang diinputkan di aplikasi itu barulah tersimpan ke dalam database dan nantinya itu akan ditampilkan berdasarkan kebutuhan dari aplikasi itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu loading or data conversion, itu basis data dipopulasikan dengan menyimpan data langsung atau mengubah file yang sudah ada ke format sistem basis data. Siklus database selanjutnya itu adalah application conversion, itu aplikasi perangkat lunak dari sistem lama dikonversikan ke sistem baru. Kemudian yang selanjutnya adalah testing dan validation. Nah, setelah dilakukan beberapa tahapan di awal dan aplikasi sudah siap digunakan, maka sebelum penggunaan itu ada langkah yaitu testing dan validasi, di mana sistem baru itu diuji coba dan divalidasi. Sehingga nantinya ketika aplikasi itu atau sistem diimplementasikan, dipakai sama user, itu tidak banyak bug atau kesalahan sistem yang terjadi. Nah, selanjutnya itu tahap operation, itu sistem basis data dan aplikasi dioperasikan. Biasanya sistem lama dan baru dioperasikan secara paralel dalam beberapa waktu. Ini gunanya agar sistem lama dan sistem baru itu udah benar-benar valid atau udah terintegrasi dengan basis data yang sudah ada. Selanjutnya monitoring dan maintenance. Selama tahap operasional, sistem secara tetap dimonitor dan dipelihara. Perubahan dan pengembangan dapat terjadi baik pada isi data maupun aplikasi perangkat lunak.
Nah, monitoring dan maintenance itu benar-benar sangat diperlukan dalam tahap pengembangan aplikasi. Karena apa? Biasanya mungkin di testing dan validation itu kita hanya memakai beberapa user buat uji coba. Katakanlah misalkan 5-10. Dan itu beberapa kasus. Kasus yang di sini itu adalah kasus normal. Dan biasanya kita mengimplementasikan langsung ke kasus kita sendiri, misalnya untuk penggunanya, itu biasanya banyak yang tidak sesuai atau mungkin masih kurang sesuai. Dan pada akhirnya itu kita harus merubah atau mengganti sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, itu gunanya monitoring dan maintenance. Nah, 6 tahap proses desain database itu yang pertama ada pengumpulan dan analisis kebutuhan data. Selanjutnya desain konseptual, itu kebutuhan data. Kemudian pemilihan di BMS, desain logik, desain fisik, dan yang terakhir adalah implementasi. Untuk mengetahui setiap tahapannya, saya akan menjelaskannya di pertama itu pengumpulan dan analisis kebutuhan data, di mana toolsnya itu bisa pakai Hippo, SADT, DFD, Flow Document, Hierarchical. Aktivitas yang dilakukan itu area aplikasi mayor dan kelompok pemakai yang akan menggunakan basis data atau pekerjaan atau aplikasinya. Kemudian dokumen yang sudah ada yang berhubungan dengan aplikasi dipelajari dan analisa. Dokumen lain seperti policy manual, form, report, dan struktur organisasi ditinjau kembali untuk menentukan dan menguji apakah dokumen-dokumen tersebut berpengaruh terhadap kumpulan data dan proses spesifikasi. Selanjutnya adalah lingkungan operasi. Lingkungan operasi saat ini dan rencana penggunaan informasi. Menganalisa tipe transaksi dan frekuensi penggunaannya dan aliran informasi dalam sistem. Karakteristik geografis seperti pemakai, transaksi asli, tujuan pelaporan, data input dan output diperinci. Nah, selanjutnya penulisan respon dari kuesioner pemakai potensial untuk mendapatkan informasi yang berharga. Jadi pengumpulan dan analisis kebutuhan data ini sangat-sangat diperlukan. Karena apa? Karena kebutuhan dari aplikasi itu yang tahu itu adalah pengguna. Atau dari kalau misalkan ditinjau di sini, itu adalah respon dari kuesioner pemakai potensial. Jadi yang dibutuhkan di aplikasi itu untuk user tersebut itu apa saja. Nah, ini perlu sekali dilakukan penulisan respon dari usernya. Dan kemudian juga pastikan dokumen-dokumen yang diperlukan itu udah didefinisikan sehingga nanti ketika kita membuat merancang database itu tidak salah. Mungkin itu untuk pengumpulan dan analisis kebutuhan data. Selanjutnya tahap 2 yaitu tentang desain database konseptual. Terbagi menjadi dua, desain skema konseptual dan desain transaksi dan aplikasi. Untuk desain skema konseptual itu memberikan gambaran yang lengkap dari struktur basis data yaitu arti, hubungan, dan batasan-batasan. Jadi skema ini sangat penting karena apa? Kita membuat desain basis data itu nggak asal-asalan. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan dari aplikasi itu. Kebutuhannya apa, baru kita rancang. Jadi dari rangkaian-rangkaian tabel yang kita buat itu saling berhubungan membentuk sebuah basis data yang nantinya itu dapat mengkoorganisasikan data lebih baik lagi. Kemudian yang kedua itu desain transaksi dan aplikasi. Itu pada saat basis data didesain, aplikasi dari transaksi utama harus sudah diketahui. Transaksi-transaksi baru dapat didefinisikan kemudian. Jadi kita sudah tahu tuh alur dari aplikasinya itu seperti apa. Jadi ketika database itu didesain, kita udah mengerti tuh kebutuhan-kebutuhan dari basis datanya itu apa saja yang nantinya itu dari aplikasi itu mendapatkan data, kemudian data itu dimasukkan ke dalam sebuah database.
yaitu harus jelas di awal untuk membuat desain transaksi dan aplikasi. Kemudian di tahap 3 itu ada pemilihan database management system. Itu faktor dalam pemilihan database management system itu ada faktor teknis, itu berhubungan dengan ketepatan database management system yang dipilih. Tipe DBMS itu ada relasional, objek relasional, dan lain-lain. Struktur penyimpanan, storage, access path, persistent user interface, dan programmer, bahasa query, dan lain-lain. Ini adalah teknis dalam penggunaan atau pembuatan database management system. Tentang pemrogramannya, kemudian query-nya, kemudian interface dari sistemnya, kemudian storage, size penyimpanan database-nya, dan lain-lain. Itu di faktor teknis. Kemudian di faktor ekonomi itu biaya pembuatan software-nya, kemudian biaya kebutuhan hardware, biaya pembuatan database dan konversi, biaya maintenance, personal cost, training, dan operasi. Nah, ini yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan database management system. Kemudian faktor organisasi, itu ada struktur organisasi personal yang terbiasa. Ini maksudnya itu dari pembuatan sistem database management system itu kita harus mengetahui dari struktur organisasi yang ada. Jadi ketika nanti kita membuat hak akses itu jelas dan tepat penggunaannya. Dan pastikan personal yang terbiasa atau di sini itu user yang nantinya akan menggunakan DBMS itu dengan sistem yang terdahulu, ketersediaan dari service vendornya. Kemudian tahap keempat itu ada pemetaan model, itu membuat skema konseptual dan skema eksternal dalam model data dari DBMS yang terpilih. Proses pemetaan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah pemetaan yang tidak tergantung pada sistem. Pada bentuk ini itu pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus atau kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data itu sendiri. Kemudian penyesuaian skema ke database management system yang spesifik. Database management system yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Hasilnya merupakan pernyataan PDL dari DBMS yang dipilih. Jadi pemetaan modelnya itu harus jelas dan tepat. Selanjutnya masuk ke tahap 5 itu desain database secara fisiknya. Proses pemilihan struktur penyimpanan dan jalur akses pada file-file basis data untuk mencapai penampilan yang terbaik pada bermacam aplikasi. Ini kayak nanti menampilkannya itu mau bentuk tabelnya seperti apa, sehingga nantinya itu untuk user sendiri itu lebih mudah untuk membacanya. Kemudian dirancang spesifikasi basis data yang disimpan yang berhubungan dengan struktur-struktur penyimpanan fisik, penempatan record, dan jalur akses. Nah, ini juga penyimpanannya itu harus jelas, mau disimpan di mana, kemudian dengan size berapa, kemudian penempatan record dan jalur akses. Jadi katakanlah misalkan record baris katakanlah misalkan baris data mahasiswa, nama mahasiswa ya harus semuanya nama mahasiswa, jangan mahasiswa kemudian masuk NIM dan lain sebagainya, juga bisa seperti itu. Jadi harus jelas tepat di awal. Kemudian tahap ke-6 itu implementasi basis data. Nah, setelah database administrator bersama desainer basis data itu menggunakan pernyataan dalam DDL, STL Storage Definition Language dari DBMS terpilih digunakan untuk membuat skema basis data dan file basis data kosong. Nah, kemudian itu basis data dipopulasikan dengan datanya. Ini uji coba, maksudnya udah sesuai dengan data yang nanti akan dimasukkan ke dalam sebuah database atau belum. Dan jika data diubah dari sistem komputerasi sebelumnya, rutin konversi dilakukan untuk format kembali data untuk menyimpan ke basis data yang baru. Nah, ini perlu percobaan beberapa kali agar nantinya itu basis data yang baru itu pas untuk penyimpanan data yang dari sistem lama sebelumnya. Kemudian transaksi basis data harus diimplementasikan dengan aplikasi yang dibuat programmer. Nah, ini penting sekali. Jadi antara programmer dengan database administrator itu harus sinkron. Sehingga nantinya itu aplikasi yang dibuat itu, yang database yang dibuat itu sesuai dengan tujuan dari aplikasi ini dibuat. Nah, kemudian melakukan uji coba kode program dengan perintah DML. DML ini yang udah kita pelajari di beberapa pertemuan kemarin. Ini perintah-perintah SQL-nya itu udah sesuai belum? Kalau misalkan belum, ya silakan langsung bisa diubah proses database-nya. Kalau misalnya udah, ya lanjut ke implementasi. Kemudian jika transaksi siap dan data disimpan ke basis data, tahap perancangan dan implementasi selesai dan tahap operasi dari sistem basis data dimulai.
Berarti ini sudah selesai semuanya. Nah, kemudian tahap ketujuh itu ada konversi dan loading data, kemudian testing dan evaluasi, dan yang terakhir ada pengoperasian dan perawatan. Pertama, konversi dan loading data. Tapi ini dilakukan apabila sistem basis data yang ada dikandingkan sistem basis data baru. Semua data yang ada ditransfer ke basis data baru dan konversi aplikasi yang ada untuk basis data baru. Jadi biasanya kasusnya itu kalau misalkan sebuah perusahaan itu menggunakan aplikasi lama, kemudian dia ingin mengintegrasikan dengan aplikasi baru, otomatis aplikasi baru ini juga akan mempunyai database yang baru. Nah, jadi database yang lama ini akan diintegrasikan ke database yang baru. Nah, itu pentingnya konversi dan loading data di sini. Nah, kemudian testing dan evaluasi. Itu dilakukan pengujian untuk kinerja, integritas, penghasil konfiguran, keamanan dari basis data. Nah, ini untuk kinerja itu biasanya perintah-perintah SQL itu juga perlu kita perhatikan. Semakin tidak. Jadi, sebenarnya untuk kita bisa optimalkan dengan mengubah lebih ramping lagi dari program SQL itu. Kemudian keamanan dari basis data. Nah, ini kita bisa menggunakan katakanlah misalnya untuk password, pastikan itu passwordnya tidak ada orang yang lain tahu, dan itu merupakan password yang rumit sehingga nanti ketika aplikasi jadi itu database-nya tidak mudah dijebol. Kemudian dilakukan paralel dengan program aplikasi. Jika gagal dilakukan, maka itu diuji berdasarkan referensi manual. Kemudian modifikasi perancangan fisik, modifikasi perancangan logik, upgrade atau pengubahan perangkat lunak di BMS dan perangkat kerasnya. Dan yang terakhir itu ada pengoperasian dan pengerawatan. Pengoperasian basis data setelah divalidasi, itu tentunya setelah dilakukan pengujian-pengujian, kemudian memonitor kinerja sistem jika tidak sesuai perlu reorganisasi basis data. Nah, ini kinerja sistemnya udah bagus atau belum dengan basis data yang sudah dibuat. Kalau misalkan belum, ya nanti tentunya masuk ke validasi lagi, ke pengujian lagi, seperti itu. Dan yang terakhir adalah perawatan dan upgrade sistem aplikasi basis data jika diperlukan. Terakhir adalah maintenance. Jadi kalau misalkan di lapangan ternyata ada yang kurang, maka katakanlah misalkan data mahasiswa itu ya, ada NIK, ada NIM, kemudian nama, kemudian alamat. Nah, ternyata ketika dibuat itu belum ada alamatnya. Nah, setelah diimplementasikan itu ternyata butuh tuh data untuk alamat. Nah, maka dari itu kan dibuat kolom alamat untuk penyesuaian dari aplikasi, penggunaan aplikasi ini. Maka dari itu nanti ada upgrade sistem basis data jika diperlukan. Contohnya seperti selanjutnya ada contoh aplikasi IR. IRD secara otomatis dapat menggunakan Microsoft Office Visio. Ada pula aplikasi yang dapat membuat jenis grafik dan diagram lain seperti diagram UML, network diagram, IRD, DFD, grafik kelas dengan sederhana maupun rumit. Nah, biasanya kalau misalkan yang paling default umum itu untuk membuat IRD itu teman-teman menggunakan Microsoft Office Visio. Ini sudah umum sekali nih, banyak sekali yang menggunakan aplikasi ini. Nah, untuk yang lainnya, untuk beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat IRD, bisa menggunakan YED. YED itu Graph Editor adalah aplikasi untuk membuat flowchart yang sangat mudah digunakan. Kemudian dia ada dynamic draw, click chart, dia flowchart, pencil, kemudian diagram designer, kemudian diagram ring, software IDES model, kemudian InDraw Mind Map. Nah, sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi kayak gini. Tinggal kalian bisa mencari mana yang terbaik. Atau mungkin kalau misalkan susah ya bisa pakai Microsoft Word. Cuman kalau misalnya pakai MS Word ya lebih lama karena mungkin juga nanti hasilnya kurang bagus, kurang optimal. Jadi kalian bisa memakai aplikasi yang rekomendasi ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan ke-6 ini. Apabila ada kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.